wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Widyastika Suartawa dengan NIM 20700121039 dari kelas Pendidikan Matematika B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu materi dari mata kuliah Teori Bilangan, yaitu basis bilangan bulat. Sebelum membahasnya lebih jauh, apa sih itu basis bilangan? Nah, basis bilangan adalah bilangan yang menjadi dasar terbentuknya bilangan lain dalam suatu sistem bilangan. Dan sistem bilangan itu terdiri dari 4. Yang pertama, sistem bilangan biner, yaitu bilangan berbasis 2. Bilangannya terdiri dari 0, 1. Yang kedua, sistem bilangan oktal, yaitu bilangan berbasis 8. Bilangannya terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ketiga, sistem bilangan desimal, yaitu bilangan berbasis 10. Bilangannya terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan yang keempat, sistem bilangan heksadesimal, yaitu bilangan berbasis 16. Bilangannya terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Nah, di sistem bilangan heksadesimal ini, jika bilangannya itu lebih dari 9, maka kita ubah ke bentuk alfabet yang dimulai dari A. Dan di sini, bilangan heksadesimal itu terdiri dari 0 sampai bilangan 0 sampai bilangan 15. Maka alfabetnya itu hanya sampai F. Selanjutnya, di dalam basis bilangan bulat ini terdapat konversi bilangan. Sebenarnya, apa sih itu konversi bilangan? Konversi bilangan adalah proses mengubah bentuk bilangan satu ke bentuk bilangan lain yang memiliki nilai yang sama. Adapun tabel konversi bilangan, kita bisa lihat di gambar sebelah kanan ini. Ini adalah tabel konversi bilangan yang dapat berguna untuk mengubah bentuk bilangan satu ke bentuk bilangan lainnya. Selanjutnya, di dalam konversi bilangan ini terdapat berbagai macam jenis. Yang pertama itu konversi bilangan biner, oktal atau heksadesimal menjadi bilangan desimal. Jadi konversi dari bilangan biner, oktal, dan heksa ini menjadi bilangan desimal memiliki konsep yang sama. Konsepnya yaitu bilangan tersebut dikalikan basis bilangannya yang dipangkatkan 0, 1, 2, dan seterusnya dimulai dari kanan. Nah, di dalam konversi bilangan biner, oktal, atau heksadesimal menjadi bilangan desimal, itu terdapat berbagai macam juga. Yang pertama itu konversi bilangan oktal ke desimal, yang dimana cara mengkonversi bilangan oktal ke desimal adalah dengan mengalihkan satu-satu bilangan dengan 8 atau basis oktal, pangkat 0, atau 1, atau 2, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat contoh di bawah ini, yaitu 137 basis 8 sama dengan berapakah jika diubah ke basis desimal. Nah, di sini 137 basis oktal sama dengan, kita mulai dari bilangan kanan. Untuk menghitungnya itu kita mulai dari bilangan kanan. Berarti 7 dikali 8 pangkat 0. Karena basis oktal dan basis oktal itu 8, maka dikali 8. Lalu pangkatnya itu mulai dari 0. Sehingga 7 kali 8 pangkat 0 ditambah 3 kali 8 pangkat 1 ditambah 1 dikali 8 pangkat 2. Menghasilkan 7 kali 8 pangkat 0 itu sama dengan 7. Ditambah 3 kali 8 pangkat 1 itu 24. Ditambah dengan 1 kali 8 pangkat 2 itu 64. Sehingga jika dijumlahkan keseluruhan menghasilkan 95 basis desimal. Selanjutnya itu konversi bilangan biner ke desimal. Cara mengkonversi bilangan biner ke desimal adalah dengan mengalihkan satu-satu bilangan dengan 2 atau basis biner, pangkat 0, atau 1, atau 2, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat contoh di bawah ini. 11001 basis 2 atau basis biner sama dengan kita mau ubah ke basis desimal atau basis 10. Nah, di sini juga kita mulai menghitungnya dari bilangan kanan sehingga menghasilkan 1 dikali 2 pangkat 0, dan jangan lupa dikalikan dengan basis bilangan tersebut dan dipangkatkan mulai dari 0. Sehingga 1 dikali 2 pangkat 0 ditambah 0 dikali 2 pangkat 1 ditambah 0, 2 kali 2 pangkat 2 ditambah 1 dikali 2 pangkat 3 ditambah 1 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 1 dikali 2 pangkat 0 menghasilkan 1 ditambah 0 kali 2 pangkat 1 menghasilkan 0 ditambah 0 kali 2 pangkat 2 menghasilkan 0 ditambah 1 dikali 2 pangkat 3 menghasilkan 8 ditambah 1 dikali 2 pangkat 4 menghasilkan 16. Jika dijumlahkan menghasilkan 25 basis desimal. Nah, selanjutnya yaitu konversi bilangan heksadesimal ke desimal. Cara mengkonversi bilangan heksadesimal ke desimal adalah dengan mengalihkan satu-satu bilangan dengan 16 atau basis heksa, pangkat 0, atau 1, atau 2, dan seterusnya. Kita bisa lihat contoh di bawah ini. 7A9F basis 16 sama dengan berapakah jika diubah ke basis 10 atau basis desimal? Maka 7A9F basis heksadesimal sama dengan
F dikali 16 pangkat 0. Jadi di sini kita menghitungnya mulai dari bilangan sebelah kanan. Maka kita mulai dari F, lalu dikalikan dengan basis. Nilai basisnya yaitu basis 16, lalu dipangkatkan dengan 0, lalu dipangkatkan dimulai dari 0, dan seterusnya. Maka sama dengan F dikali 16 pangkat 0 ditambah 9 dikali 16 pangkat 1 ditambah A dikali 16 pangkat 2 lalu ditambah 7 dikali 16 pangkat 3. Maka sama dengan 15, yaitu hasil dari F dikali 16 pangkat 0. Nilai F itu sama dengan bilangan 15 seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Maka 15 ditambah 9 dikali 16 pangkat 1 itu sama dengan 144 ditambah A dikali 16 pangkat 2 sama dengan 2560 ditambah 7 dikali 16 pangkat 3 sama dengan 28.672. Nah, jika dijumlahkan 15 ditambah 144 ditambah 2560 ditambah 28.672 menghasilkan 31.391 basis desimal. Lalu selanjutnya yaitu jenis konversi yang kedua, yaitu konversi bilangan desimal menjadi binar, oktal, atau heksadesimal. Jadi konversi dari bilangan desimal menjadi binar, oktal, atau heksadesimal juga memiliki konsep yang sama. Konsepnya, bilangan desimal harus dibagi dengan basis bilangan tujuan. Hasilnya dibulatkan ke bawah, dan sisa hasil baginya atau remainder disimpan. Ini dilakukan terus-menerus hingga hasil bagi kurang dari basis bilangan tujuan. Sisa bagi ini kemudian diurutkan dari yang paling akhir hingga yang paling awal, dan inilah yang merupakan hasil konversi bilangannya. Selanjutnya, kita akan membahas satu persatu dari konversi bilangan ini. Yang pertama, konversi bilangan desimal ke binar. Cara konversi bilangan desimal ke binar adalah dengan membagi bilangan desimal dengan 2 dan menyimpan sisa bagi per setiap pembagian terus hingga hasil baginya kurang dari 2. Kita bisa lihat contoh di bawah ini. 125 basis desimal sama dengan berapakah jika diubah ke basis binar? Maka sama dengan 125 dibagi 2 sama dengan 62 sisa bagi 1. 62 dibagi 2 sama dengan 31 sisa bagi 0. 31 dibagi 2 sama dengan 15 sisa bagi 1. 15 dibagi 2 sama dengan 7 sisa bagi 1. 7 dibagi 2 sama dengan 3 sisa bagi 1. Dan yang terakhir 3 dibagi 2 sama dengan 1 sisa bagi 1. Maka hasil konversinya yaitu kita urutkan dari hasil yang paling akhir ke hasil yang paling awal. Maka didapatlah hasil konversinya yaitu 1111101. Selanjutnya yang kedua yaitu konversi bilangan desimal ke oktal. Cara konversi bilangan desimal ke oktal adalah dengan membagi bilangan desimal dengan 8 dan menyimpan sisa bagi per setiap pembagian terus hingga hasil baginya kurang dari 8. Contohnya yaitu 1327 basis desimal sama dengan berapakah jika diubah ke basis oktal. Kita bisa lihat gambar di sebelah kanan. Maka 1327 dibagi 8 menghasilkan 165 dan sisa baginya 7. Lalu 165 dibagi 8 sama dengan 20, sisa baginya sama dengan 5, dan 20 dibagi 8 hasilnya adalah 2 dan sisa baginya adalah 4. Maka hasil konversinya ini kita ambil dari hasil paling akhir ke hasil paling bawah. Maka hasil konversi dari 1327 basis desimal sama dengan 2457 basis oktal. Yang ketiga yaitu konversi bilangan desimal ke heksadesimal. Cara konversi bilangan desimal ke heksadesimal adalah dengan membagi bilangan desimal dengan 16 dan menyimpan sisa bagi per setiap pembagian terus hingga hasil baginya kurang dari 16. Contohnya 23.600 basis desimal sama dengan berapakah jika diubah ke basis heksadesimal? Kita bisa lihat gambar di sebelah kanan. Maka 23.600 dibagi 16 hasilnya 1475, sisa baginya 0. Lalu 1475 dibagi 16 hasilnya 92, sisa baginya 3. Selanjutnya 92 dibagi 16 hasilnya adalah 5 dan sisa baginya 12. Dan 12 ini kita ubah ke huruf C karena ini adalah heksadesimal. Maka hasil konversi dari 23.600 basis desimal sama dengan 5C30 basis heksadesimal. Nah, selanjutnya untuk jenis konversi yang lain yaitu konversi bilangan oktal ke binar dan sebaliknya. Untuk yang pertama yaitu konversi bilangan desimal. Untuk yang pertama
yaitu konversi bilangan oktal ke binar. Konversi bilangan oktal ke binar caranya dengan memecah bilangan oktal tersebut persatuan bilangan, kemudian masing-masing diubah ke bentuk binar 3 angka. Kita bisa lihat contoh di bawah ini, yaitu 147 basis 8 sama dengan berapakah jika diubah ke basis 2. Maka kita bisa lihat di gambar sebelah kanan. Jadi karena bilangan ini akan diubah ke bentuk binar 3 angka, maka angka 1 binarnya adalah 001, angka 4 binarnya adalah 100, dan angka 7 binarnya adalah 111. Angka binarnya ini kita bisa lihat di tabel konversi bilangan yang di awal tadi. Maka didapatlah hasil konversi dari 147 basis 8 sama dengan 0011 00111 basis 2. Jadi hasilnya itu kita ambil dari paling awal ke paling akhir. Selanjutnya yaitu konversi bilangan binar ke oktal. Konversi bilangan binar ke oktal sebaliknya, yakni dengan mengelompokkan angka binar menjadi 33, dimulai dari sebelah kanan, kemudian masing-masing kelompok dikonversikan ke dalam angka desimal. Nah, contohnya yaitu 11001101 basis 2 sama dengan berapakah jika diubah ke basis 8. Cara penyelesaiannya kita bisa lihat di gambar sebelah kanan. Maka kita akan kelompokkan angka yang tadi yaitu 11001101, kita kelompokkan menjadi 3 dan dimulai dari bilangan sebelah kanan, maka menghasilkan 11, 001 dan 101. Nah, untuk bilangan yang di sebelah kanan yaitu 101, nilai desimalnya adalah 5, dan 001 nilai desimalnya adalah 1, dan 11 nilai desimalnya adalah 3. Untuk mencari nilai desimalnya ini, kita juga bisa pakai tabel konversi bilangan yang telah ditampilkan pada bagian awal. Maka didapatlah hasil konversinya yaitu 11011101 basis 2 sama dengan 315 basis 8. Selanjutnya, jenis konversi bilangan yang lain yaitu konversi bilangan heksadesimal ke binar dan sebaliknya. Untuk pembahasan yang pertama yaitu konversi bilangan heksadesimal ke binar. Sama dengan cara konversi bilangan oktal ke binar, bedanya kalau bilangan oktal binarnya harus 3 buah, sedangkan bilangan desimal binarnya 4 buah. Kita bisa lihat contoh di bawah ini, yaitu A7F basis 16 sama dengan berapakah jika diubah ke basis 2. Cara penyelesaiannya bisa kita lihat di gambar sebelah kanan. Kita mulai dari sebelah kiri, penyelesaiannya kita mulai dari bilangan sebelah kiri. Maka A sama dengan 10, kan A itu sama dengan 10 jika di sistem bilangan heksadesimal. A-nya itu sama dengan 10. Lalu 7 itu tetap, dan F itu sama dengan 15. Maka 10 binarnya adalah 1010, dan 7 binarnya adalah 0111, dan 15 binarnya adalah 1111. Untuk mendapatkan angka atau bilangan binarnya ini, kita bisa lihat kembali ke tabel konversi bilangan. Maka didapatlah hasil konversi, yaitu hasil konversi dari A7F basis 16 sama dengan 101001 1111 basis 2. Untuk pembahasan yang kedua yaitu konversi bilangan binar ke heksadesimal. Tekniknya sama dengan konversi binar ke oktal, hanya saja pengelompokan binarnya bukan 33 sebagaimana pada bilangan oktal, melainkan harus 44. Contohnya yaitu 11001 basis 2 sama dengan berapakah jika diubah ke basis 16. Penyelesaiannya kita bisa lihat di gambar sebelah kanan. Maka kita kelompokkan 44 sehingga menghasilkan 1100 dan 1101. Maka 1100 nilai desimalnya adalah 12, maka menghasilkan bentuk alfabetnya itu adalah C. Lalu untuk yang 1101 nilai desimalnya adalah 13, maka bentuk alfabetnya itu adalah huruf D, sehingga hasil konversinya 11001101 basis 2 sama dengan C D basis 16. Nah, untuk jenis konversi bilangan selanjutnya yaitu konversi bilangan heksadesimal ke oktal dan sebaliknya. Untuk pembahasan yang pertama yaitu konversi bilangan oktal ke heksadesimal.
Teknik mengonversi bilangan oktal ke heksadesimal adalah dengan mengubah bilangan oktal menjadi binar, kemudian mengubah binarnya menjadi heksa. Jadi ringkasnya itu oktal ke binar lalu ke heksadesimal. Contohnya yaitu 725 basis 8 sama dengan berapakah jika diubah ke basis 16. Kita bisa lihat gambar di sebelah kanan, yaitu cara penyelesaiannya. Nah, bilangan oktalnya itu kan 7, 2, 5. Maka bilangan binar dari 7 adalah 1, 1, bilangan binar dari 2 adalah 0, 1, 0, dan bilangan binar dari 5 adalah 1, 0, 1. Lalu bilangan binar yang didapatkan tadi kita ubah lagi ke bilangan heksadesimal. Jadi menghasilkan hasil dari binarnya tadi kita bagi menjadi 3 bagian. Maka bilangan 1 heksadesimalnya adalah 1, bilangan 1101 heksadesimalnya adalah D, dan bilangan 0101 heksadesimalnya adalah 5. Untuk mengetahui berapa bilangan heksadesimalnya, kita bisa lihat kembali ke tabel konversi bilangan. Maka didapatlah hasil konversinya, yaitu 725 basis 8 sama dengan 1D5 basis 16. Selanjutnya pembahasan yang kedua, yaitu konversi bilangan heksadesimal ke oktal. Begitu juga dengan konversi heksadesimal ke oktal, yakni dengan mengubah bilangan heksa ke binar, kemudian diubah menjadi bilangan oktal. Ringkasnya yaitu heksa ke binar lalu ke oktal. Contohnya yaitu 1D5 basis 16 sama dengan berapakah jika diubah ke basis 8. Untuk cara penyelesaiannya kita bisa lihat di gambar sebelah kanan. Nah, untuk bilangan heksadesimalnya itu ada 3, yaitu 1, D, dan 5. Lalu, bilangan heksadesimal yang tadi kita ubah ke bilangan binar. Maka menghasilkan angka 1 itu bilangan binarnya adalah 001, dan D itu bilangan binarnya adalah 1101. Lalu, 5 itu bilangan binarnya adalah 0101. Nah, setelah didapatkan bilangan binarnya, kita ubah lagi ke bilangan oktal. Hasil dari bilangan binarnya tadi kita bagi setiap hasilnya tadi itu dengan 3-3. Kita bagi 3-3. Maka bilangan binar 000 itu menghasilkan bilangan oktalnya 0, dan bilangan binar 111 menghasilkan bilangan oktalnya 7, dan bilangan 010 menghasilkan bilangan oktalnya adalah 2, dan bilangan binar 101 menghasilkan bilangan oktal 5. Maka didapatlah hasil konversi dari 1D5 basis 16 sama dengan 725 basis 8. Jadi inilah pembahasan terakhir dari materi basis bilangan bulat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya punya suatu pesan untuk teman-teman sekalian bahwa matematika itu ilmu yang menyenangkan, dan matematika adalah queen of science. Sekian dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.